Berarti kalau lagi Itu juga banyak-banyaknya ikan, lu banyak, terima iya sekitar banyak ya. 40 jutaan ya? Bisa dibilang gitu. Itu tahun pertama 30. Sekarang gue udah tahun ketiga. Wis, itu gimana tuh? Gue udah beli Alphard sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Hey Channel pada program online bareng, yaitu ngobrol online. Kali ini kita bakalan ngobrol dengan sosok lelaki asal Lampung dan beliau itu merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Perikanan yang sudah bekerja di kapal ikan selama 3 tahun di Australia dan sekarang mampu membeli satu buah Alphard. Tidak usah nunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu sana? Alhamdulillah sehat, Bang Habib. Bagaimana Bang Habib di sana? Masih setia di Mekah? Belum pulang-pulang juga. Baru buka di sana? Alhamdulillah ya, Bib. Udah sholat? Kan lu tahu kan, gua kan anak rohis ya kan. Deh. Keep istiqomah ya kan. Doain gue istiqomah dong. Amin, 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 amin. Jadi lu lebaran di sana? Iya, Bib. Nggak bisa balik berarti? Nggak bisa, Bib. Ya lu tahu kan karena kasus COVID-19 ini. Hmm. Jadi semua penerbangan masih ditutup, apalagi juga Indonesia masih keadaan yang begitu. Sebetulnya dari kemarin Australia udah buka lockdown-nya. Tapi penerbangan luar belum, cuman masih dalam batasan Australia aja. Ini berhubung waktunya terbatas ya kan? Siap. Gua mau Apa tuh? ngobrol aja nih ini untuk cerita-cerita untuk teman-teman atau adik-adik kita lah yang bakalan nanti yang ingin ke laut. Nah, Benar. ini juga untuk adik-adik kita kan yang di Politeknik ini, di Politeknik ini kan kebanyakan KKP kan baru banyak membuka Politeknik yang baru. Sedangkan Benar banget tuh. mereka belum ada senior. Nah, dan gambaran pelaut perikanan lah ya kan. Kalau nelayan ya, kan kita ya bahas sekali pelaut dengar perikanan. kan. Iya, pelaut perikanan aja lah, elit. Kalau nelayan nggak cocok Din ya. Aduh, berat itu. Nah, jadi bisa nggak lu ceritain, jadi sebelum kita masuk ke intinya nih, dan untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen tahu bagaimana sih kehidupan di sana itu dengan kita belum pernah ke sana, minimnya komunikasi, minimnya bahasa, minimnya informasi, bisa nggak lu ceritain gimana sih kehidupan masyarakat di sana itu, mulai cara ya komunikasinya, kemudian yang paling penting sih menurut gua kalau keluar negeri itu kan intinya tuh kayak isi perut Din ya, makan lah intinya kan. Nah, bagaimana makanan di sana itu, karena yang gua tahu kan Indonesia ini kalau nggak ketemu namanya nasi itu bukan makan. Nasi, Nah, bener banget. itu. Jadi bagaimana makan di sana, terus bagaimana lu bisa menyesuaikan. Oh iya, siap. Oke, ya jadi gampangnya sih ya, Bib. Jadi dan juga untuk adik-adik, kakak-kakak atau senior-senior atau rekan-rekan yang dengerin ini juga ya. Pertama sih ya, pertama saya atau gua ini di Australia mungkin akan berbeda dengan yang ada di Korea ataupun di Jepang, karena juga berbeda people, berbeda culture juga kan, berbeda lah pokoknya tentang pandangannya juga mungkin beda. Pertama itu ya. Jadi gue akan jawab dengan pandangan gue di Australia pertama kali. Oke ya. Ya, yang realnya yang lu rasain. Nah, yang real ya, yang gue dapat real ya. Pertama kali gue datang ke sini, jadi pertama gue ya lo tahu kehidupan barat ya kan. Nah, disitulah yang memang benar-benar terjadi di kehidupan barat yang gue alami pertama kali datang. Yang dengan kebebasannya ya kan. Ini yang gue pengen denger nih. Itu banget itu kan. Nah, itu yang pokoknya ya kita lumrah lah dengan yang
gue pertama kali nyampe bandara itu di Bandara Perth, orang datang itu nggak cuma sekadar dengan pelukan doang. Pertama kali yang gue dapat itu ya, beda yang gue dapat di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara daerah yang kita punya. Pelukan aja itu mungkin orang udah malu, tapi kalau di sana itu udah bukan pelukan lagi, ya kan? Lu udah bisa dengan mencurahkan lah segala macam kerasa kangenan lu di sana. Mungkin dulu dengan berciuman, itu juga ciumannya nggak hanya di pipi atau di kening ya. Ya mungkin bisa lebih dalam lagi lah. As you know lah semuanya ya kan. Itu udah gue jawab di sana. Sebagaimana yang harusnya kalian tahu, gue pertama kali ke luar negeri. Gue di sana, pertama kali yang harus lu rasain perbedaan iklim. Iklim memang berbeda banget sih yang gue rasa, gue akuin. Nah, di sana itu lu udah berbeda banget dengan iklim. Dan mata uang di sana itu dolar Australia. Ingat semua yang mendengar ini, dolar Australia dan dolar Amerika itu berbeda. Karena dulu gue masih buta beginian, dolar Australia sama Amerika itu. Kira gue semua dolar itu sama. Ya pokoknya kalau lu dari sini, jadi lu bakal belajar, lu bakal menentukan kurs dolar Australia lu lagi naik ataupun turun. Karena lu bekerja untuk cari uang, ya kan? Uang itu dolar, cuan. Nah, pas kita ini kan lagi puasa nih, bagaimana sih orang sana itu menghargai umat muslim yang lagi puasa, terus bagaimana lu menjalani puasa di sana? Ya untuk kalau agama Islam dan sedang melaksanakan Ramadan, itu nggak akan dibeda-bedakan, Bib. Nggak akan dibeda-bedakan. Lu harus tetap kerja, tapi karena lu puasa juga lu harus tetap profesional. Nggak boleh lu gara-gara lu puasa lu dibeda-bedain, nggak ada, itu jauh sih. Nggak ada cerita ya pengen dimanjain sama kapten atau apa, nggak ada. Nggak ada Di satu kapal, oke. Berarti gue udah ada gambaran nih bagaimana kehidupan di sana. Satu lagi sih yang mau gue jawab, boleh nggak? Satu lagi boleh. Nah, satu lagi karena juga Ramadan, even lu Ramadan dan lu dapat Lebaran atau ada Idul Fitri, kalau waktunya kerja tetap kerja, Pip. Nggak ada tuh namanya sholat Jumat ataupun lu Lebaran habis itu lu bisa sholat, itu nggak bisa. Kalau waktunya kerja ya kerja. Gitu. Okay. Terus Den, apa? Lu belum dapat cewek sana? Bu. Wadidaw. Nggak bisa dengar yang ini. Nggak bisa dipacarin gitu atau gimana kayak? Tergantung ya, Bip ya. Kalau face-nya kayak gue sih pasti bisa ya. Maaf ini sebelumnya. Gue jawab dulu yang itu. Karena di sini ceweknya punya selera. Oh enggak sih ya, udah dah. Itu mah pasti ya. Dan intinya satu sih, cewek di sini lebih berani, lebih agresif. Jadi kalau lu kayak pemalu, kayak iya kayak enggak, kalau lu seganteng apapun out. Beda ya? Bib, serius. Iya, di sini orangnya lu mau kejar. Kalau enggak gak usah sosok kayak pemalu itu, enggak kepake sih di sini, serius aja. Angka pernikahannya itu 30 ke atas Bib, baru berpikiran untuk menikah. Tapi kalau untuk 30 ke bawah, dari 20 apalagi sampai 30 itu mereka masih berpikiran untuk happy gitu loh. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke intinya ya. Gue mau lu ceritain gimana sih pertama kali niat lu pengen ke Australia itu apa? Maksudnya itu tujuan kok pengennya ke Australia gitu, ngapa nggak ke Korea, ke Jepang, ke yang lain? Kemudian bagaimana lu mencari perusahaan, berkas apa aja yang harus lu siapin, itu dulu yang pertama. Tahap pertama nih yang sebelum lu berangkat, apa aja sih yang harus lu siapin? Siap. Gampang, oke. Jadi pertama kali itu Bip ya, ini nggak lepas dari peranan orang tua sih di balik gua ini semua pertama ya. Pasti ya. Jadi waktu gua lulus, ya gua bisa dibilang sedikit bingung mau kerja di mana, antara gue kerja di laut ataupun kerja di darat. Teman-teman gue dulu di angkatan gue banyak di PPB semua, rata-rata PPB semua. Ya, kalau nggak tahu PPB itu penyuluh perikanan bantu ya, Din ya? Ya, penyuluh perikanan bantu yang setiap di daerah pasti ada. Dan anehnya, gue mendaftar itu
dan gue nggak diterima gitu kan. Gak tahu apa salah gue ya kan. Terus ya gue nanya sama, dan kebetulan teman-teman gue dulu ada di Pare. Kayak dulu adalah kita ketemu kan di Pare Din ya? Enggak, itu bukan lu. Bukan. Iya ya, gue bukan. Gue lagi kipa, itu gue lagi di kapal. Iya, lu kipa di Pare? Udah. Skip ya kan? Oke, Skip. Itu kejahatan lama, kejahatan jadi, lama. Ya gue cerita tadi ya, gue di Pare ke teman-teman jurusan gue, yang mereka notabene pengen ke Australia. Nah, ya gue nggak perlu sebutin lah siapa aja. Pokoknya mereka punya niatan mau ke Australia, mereka belajar tentang IELTS, dan gue di sana itu cuma ngikut aja. Gue juga nggak ngambil fokus buat ke IELTS, gue cuma berpikir gue bisa bahasa Inggris, gue bisa cari kerja di darat dengan bahasa Inggris itu, kerja di darat ya. Ya mungkin setelah gue udah selesai gue belajar bahasa Inggris di sana, itu gue belum ngambil IELTS, Bib. Gue belum tertarik lah intinya untuk ke Australia. Tapi semenjak gue konsultasi ke orang tua gue, terus orang tua gue bilang ya kan, kenapa kamu nggak kerja aja, nggak apa-apa kerja di kapal, asalkan satu, jangan kerja sama orang Asia. Itu orang tua gue menjawab kan, pokoknya gue nggak mendiskriminasi orang Asia, intinya kita kesampingkan dulu lah mereka. Tapi orang tua gue udah menjelaskan, jangan kerja sama orang Asia, kalau mau kamu cari ke kapal Eropa. Dan gue ceritakan lah apa senior gue yang udah ada di Australia dengan pokoknya dengan gajinya yang pertama gue ceritain ya kan. Orang tua gue kaget. Emang berapa gaji di sana? Ujungnya dulu ya, kita cerita ininya dulu ya, gampang. Ya, boleh. Orang tua gue kaget, dan orang tua gue bilang, ya kalau memang kamu mampu, kejar aja itu. Dan di saat itu juga gue udah mentok, Bib, karena gue juga di sana gue sebar kerja, tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak dapat itu kerjaan itu. Padahal menurut gue tuh gue mumpuni untuk segala macam loker yang gue masukin itu, lo paham kan? Tapi gue nggak ada yang masuk, gue nggak paham juga, nggak tahu kenapa. Padahal IP gue juga gede, dan muka gue kayaknya juga meyakinkan untuk itu semua, untuk kerja di darat menurut gue ya. Dan akhirnya gue kejar lah Australia itu. Gue ketemu sama perusahaan ada, dan alhamdulillah itu punya alumni AUP STP Angkatan 27 waktu itu. Namanya Pak Irwan. Yang punya perusahaan ini? Yang punya perusahaan itu. Yang punya perusahaan agensi di Indonesia. Ya, Indonesia. Agensi, dia tuh agensi. Untuk ke Australia? Untuk ke Australia. Nah, gue ngobrol sama dia, di sana dia sangat mencerahkan pikiran gue sih. Seakan spiritual gue terbangun gara-gara dia sih. Karena alhamdulillah dia juga memang orangnya bisa mengayomi seseorang untuk bisa lebih baik. Mungkin karena dia udah makan asam garamnya dunia kapal ya. Jadi dia bisa ngomong dan bisa nge-advise gue dengan sebegitu bagusnya. Di sanalah gue tekadkan untuk ke Australia. Dan gue kembali lagi untuk ke Pare untuk ngambil IELTS. Di sana gue benar-benar struggle ngambil IELTS gue, Bib. Dan gue belajar itu hampir 6 bulan, Bib. Hampir 6 bulan gue belajar lagi itu. Bayangin ya kan. Berarti syarat pertama di sana, di perusahaannya harus ada IELTS ya? Syarat pertama banget di sana itu sebenarnya harus punya pengalaman, Bib, sebenarnya. Sorry, gue lupa cerita. Harus punya pengalaman yang notabene sebenarnya pengalamannya itu pengalaman luar negeri. Oh. Bukan di Indonesia ya, bukan kapal Indonesia ya? Ini sebenarnya ya, gue bilang sebenarnya. Gue belum selesai cerita. Karena setelah gue udah ngambil IELTS ya kan, taruhlah singkat ceritanya gue udah ngambil IELTS, alhamdulillah nilai gue bisa untuk memenuhi IELTS untuk Australia ini, ya kan, alhamdulillahnya ya. Gue nggak sebutin skor, intinya batas minimal ke IELTS ke Australia ini 5.
Buset, itu lumayan tinggi deh ya. Iya, 5 minimal ya. Hmm. Lu bisa 4,5, tapi kalau lu juga nggak ada pengalaman luar negeri, lu 4,5, lu nggak bakal berangkat. Jadi lu lupain aja deh kalau 4,5 lu masih mau berangkat. Dengan pengalaman lu masih lokalan Pursen, apalagi lokalan Pursen cuma 25 GT, udah deh. Maaf ini mah, gue lebih baik gue bilang sekarang gitu kan. Iya, benar. Iya. Gue lebih baik gue bilang sekarang, karena dia kecewa. Karena banyak orang itu kecewa, Bib. Dari senior atau junior yang gue bilang, kayak gitu, gue bilangin apa pahit-pahitnya aja. Karena yang gue rasain kayak gitu, Bib. Kenapa gue bisa dibilang gue berangkatnya itu lama ya, Bib ya? Taruhlah gue tuh selesai belajar itu 2016, tapi 2017 pertengahan gue baru berangkat. Itu gue lama karena gue pengalaman gue lokal gitu loh. Pengalaman gue SAC kan, Ambon. Iya. Di Ambon itu gue karena pengalaman gue lokal, jadi mungkin dan juga tuh jadi perusahaan luar negeri itu ngelihatnya itu pasti dari pengalaman, Bib. Pengalamannya itu banyak mana luar negeri, makanya karena mereka itu cari yang pasti yang berpengalaman dong, ya nggak sih? Iya. Ngapain mereka mau cari yang ecek-ecek ya kan? Mereka mau cari yang terbaik dong, yang dari yang terbaik lah ini. Itu dia. Gue nggak tahu kenapa, alhamdulillah waktu itu gue udah give up, Bib. Kira gue nggak bakal berangkat ke Australia sih, karena kekurangan gue banyak ya kan. Mungkin IELTS gue bisa dapat 5 ya, mungkin IELTS gue bisa dapat 5 lebih, tapi pengalaman gue kurang, ya kan. Gue udah nyerah, alhamdulillah di saat itu gue ada kepanggilan kerja di KKP dulu tuh. Mungkin lu sempet tahu apa lu nggak tahu juga. Barengan lu kok salah nggak? Iya, dulu ada sama gua orang jauh-jauh dari Pekanbaru atau Riau datang ke Jakarta dibuat galau karena itu. Iya, itu benar. waktu itu gue sebenarnya waktu galau sebenarnya, Bib. Nunggu panggilan hampir setahun gue nggak dipanggil. Gimana sih perasaan lu? Iya. Orang tua udah nanya-nanya kabar terus ya kan. Dan setelah lu ke Pare, lu dapat IELTS. Nggak semudah itu. Lu harus ngambil lagi sertifikat yang namanya tuh SCRB sama MEVA. Nah, itu tuh. Berarti kan intinya itu IELTS, kemudian pengalaman kalau bisa ya diprioritaskan pengalaman di luar negeri ya. Kemudian sertifikat kapal, MEVA sama SCRB. Nah, kemudian apa lagi tuh? Yang terakhir, ya memang lu harus sering keep in touch sih sama orang kantor. Lu harus sering nanya, apa kabar lu di sana? Apa kalau masih ada kesempatan di sana untuk berangkat? Alhamdulillah itu beruntungnya gue atau enggak, kontrak gue keluar, Bib. Alhamdulillah banget kontrak kerja gue keluar. Padahal, Bib, harusnya tuh ya kesini nih wajib di interview. Sekalipun gue nggak pernah ketemu sama interview sama bosnya kayak sama agennya di Australia, gue nggak pernah ketemu. Gue kaget waktu itu, gue lagi rapat jadi ceritanya, Pak J ngirimin gue kontrak of employment, tulisannya M. Dino Lamasiawan, kaget gue. Gue langsung malamnya pulang kerja langsung tanda tangan kontrak. Nah dari sanalah gue dapet, alhamdulillah. Ternyata Allah mungkin doa juga, mungkin gue juga nggak menutup ini doa orang tua gue, orang-orang terdekat gue yang ngedoain itu. Di saat gue udah nggak berharap, alhamdulillah Allah tuh ngasih itu semua ke gue ya. Pokoknya jangan pernah lupain berdoa lah. Lu usaha boleh, tapi lu jangan lupa sama berdoa. Poinnya itu deh. Mantap, Den. Nah, karena apa? Gue penasaran nih, kira-kira tadi yang jelas kan BST pasti ya kan, Den ya? Iya, BST. BST pasti. Kira-kira angkatan lu kepake nggak di sana itu? Haruskah kita membahas ini? Hah? Ya kan gini, karena kalau menurut gue nih, memang ada beberapa perusahaan juga nggak terlalu mementingkan angkatan, ya kan? Karena gue lihat kenapa mereka nggak mementingkan angkatan, kebanyakan itulah terjadinya perbudakan pelaut ya. Yang dia belum punya pengalaman, disuruh berangkat, setelah kerja tapi nggak dapat gaji. Kan?
Jadi gue mikirnya Ankapin itu memang beberapa perusahaan nggak membutuhkan. Tetapi gara-gara Ankapin, ilmu lo banyak, bener nggak? Secara teori banyak benar sih. Iya kan? Nah, berarti di perusahaan lo juga nggak membutuhkan Ankapin nggak, Din? Untuk ke Australia, jadi intinya ya, Australia ini mereka tuh punya namanya tuh apa ya, sertifikat pelayaran sendiri, Bib. Beda dengan sertifikat pelayaran lu di luar negeri sana, Korea. Mungkin kalau lu sertifikat Indonesia lu di Korea atau Jepang itu lu masih sama, tapi kalau di Australia ada beda lagi, Bib. Dan yang gue dapat di sini, Ankapin itu, lu cuma dapat ilmunya aja. Untuk sertifikatnya, ya gitulah. Sertifikatnya, ya bolehlah dipiagamin aja. Tapi kan intinya kan dari sekolah kita dulu, yaitu Sekolah Tinggi Perikanan, ya kan, memfasilitasi Ankapin itu kan sebenarnya untuk biar kita mempunyai pengalaman kan. Karena kan nggak orang berpengalaman ngambil Ankapin itu kan nggak bisa. Yang pastinya kan harus punya pengalaman dulu baru dapat Ankapin, ya kan. Dan ya pokoknya yang satu sih yang mau gue masukkan untuk entah untuk politeknik atau untuk siapa ya. Menurut gue yang gue dapetin, jangan pernah buru-buru untuk mengajari mahasiswa pun taruna itu loh. Jadi yang gue dapetin, yang satu belum kelar, tapi karena ini sekolah ini kayak sekolah paketan, jadi itu harus diburu-buru gitu loh. Itu sih yang gue rasain, Bib. Karena bakal dampaknya itu kalau lu ke laut, Bib. Ini yang gue rasain, gue dapetin sih. Gue rasain itu dan gue alhamdulillah mau nggak mau suka nggak suka gue cepet belajar di sini. Apapun harus yang gue pegang, yang harusnya gue belajar dulu di STP, tapi karena gue belajar dari dulu setengah-setengah di sana, dan mungkin ini juga masukan buat lu yang sekarang udah jadi pengajar, kalau memang orang itu belum, janganlah. Apalagi kalau dia mau ke laut, atau ini bukan buat ke laut aja sih, mungkin juga kalau untuk kerja di darat gitu loh. Wajib bener-bener profesional, karena bener-bener di dunia kerja itu, ya lu kerja gitu loh. Dan lu harus bisa gitu. Yang gue rasain di sini itu kalau gue nggak bisa, mereka akan langsung bawa alma mater lu gitu. Dan lu bakal sakit kalau digituin. Paham kan lu? Masa anak STP nggak bisa gini? Masa anak STP nggak bisa begini? Ya gue bakal jawab, ya udah Mas, kalau gue digituin, ajarin saya sekali. Gue bilang gitu. Jangan banyak omong kalau gue dapat kayak gituan. Tahu. Gue mau tahu lagi nih, sistem kerja kapal di sana tuh gimana? Mulai dari jam kerjanya, kemudian dari gajinya. Kemudian ada nggak kira-kira kekerasan di atas kapal tuh gimana? Karena ya yang namanya di kapal itu pasti kan kalau namanya kalau lagi capek, iya, lu nggak peduli mau lu capek, mau lu demam, kerja, lu tetap profesional. Ya kayak gue bilang tadi kan, lu lebaran aja waktunya kerja ya wajib kerja gitu. Ya jadi ya kalau yang ini kan karena gue bekerja di kapal perikanan troll ya, ya kerjanya bisa dibilang capek-capek santai gitu kan. Capek kalau lagi banyak ikan, karena kalau lagi banyak ikan lu wajib kerja cepet, karena ikan nggak bisa nunggu lu makan nyantai, habis itu lama-lama ikan bisa busuk dong kalau lu bisa santai. Kalau di kampus gue sih harus bilangnya tap gitu ya kan. Benar. Tap harus tap semuanya ya kan. Ya walaupun kita juga punya batasan dari badan kita sendiri ya kan. Kadang bisa capek, kadang kita lagi males ya kan. Tapi memang wajib itu dikerjain. Kalau memang lu lambat, ya lu harus terima konsekuensi ya gak sih. Jam kerja di sini. Jadi kapal gue ini kapal troll yang kerjanya 2 minggu sekali pulang ke darat. Berarti 2 minggu di laut ya? Iya, 2 minggu di laut, 1 malam di darat lah. Habis itu balik lagi, berangkat lagi gitu terus. Yang kita pengen keluar negeri kan pasti tujuannya satu kan, Din? Kita ingin salary yang gede, ya kan? Nah, kira-kira nih gaji lu di sana berapaan?
mulai apakah setiap tahun itu ada peningkatan atau dari awal udah sama? Dan yang kita langsung jor-joran aja masalah gaji nih ya. Biar semuanya pada semangat ya kan. Untuk anak-anak yang baru join, itu lo bisa dapat 30 juta. Buset. Baru join. Untuk Pantesan join baru pertama kali. Indonesia langsung beli expander ya? Wow, bukan lagi expander bro. Alhamdulillah lah. Itulah. Bukan itu ya. Sebulan ya? Sebulan 30 juta. Oke. Ini gue jelasin biar kalian semua pada semangat dah. Karena gue tahu pada ngebahas tentang salary. Dan untuk masalah bonus itu yang di kapal gue dapat itu, lu bakal dapat bonus kalau ikan banyak. Kalau bonusnya itu ya paling gede-gede itu lu hampir 10 lah. Hampir 10 lah. Berarti kalau lagi banyak-banyaknya ikan, lu terima 40 jutaan ya? Bisa dibilang gitu. Itu tahun pertama 30. Karena sekarang gue udah tahun ketiga. Wis, itu gimana tuh? Gue udah beli Alphard sekarang. Oh, serius, Gun? Enggak. Intermezzo. Enggak. Gue nikah, lu nggak ngasih apa-apa. Gaji lo gede. Itu gimana diceritanya? Oops. Nanti gue kasih hadiah nanti. Kalau udah ada si baby ya. Wede, amin. Doain ya. Kemudian tahun kedua? Pokoknya tahun kedua, lu bakal gaji lu itu bakal nambah 1.000. 1.000 itu sama dengan 10 juta. Ya. Buset, Din, serius? Iya. Berarti gaji lu sekarang 50 juta dong? Bisa. Nggak nyampe segitu sih. Karena, gue bahas lagi, karena semakin naik gaji lu, semakin tinggi juga pajak lu potongan di sini. Di sini bermain pajak. Pajaknya di sini benar-benar teratur, rapi. Lu tetap bayar pajak juga di sini, Bib. Ya, di sini ada kapten, angkatan 31 jadi kapten. Orang mana? Good. Orang ini, orang Jawa. Orang mana ya? Ada kok. Namanya Mas Budi. Dia Danyon. Keren. Wih deh. Keren ya. Berarti pengalaman organisasi juga nggak bisa dipungkiri. Iya, itu pengalaman organisasi itu penting. Makanya tuh menurut gua kan edukasi itu penting, link itu penting. Nah, kalau masalah gaji kapten itu ya gue bilangin aja ya. Gaji kaptennya dia itu gaji 2 minggunya tuh gaji 2 minggunya dia itu minimal ya, 2 minggunya dia itu sebulannya gua gitu loh. Itu minimal. Itu minimal. Berarti sebulannya dia 100 nggak kemana di kisaran segitu, Din ya? Bisa kisaran segitu. Malah bisa lebih kalau lagi ikannya banyak. Bisa mandi uang dia. Nggak ada yang namanya kerja di kapal. Even dia kerja di kapal Australia itu enak. Nggak pernah gue bilang itu enak ya. Itu yang gue bilang. Semua itu ada harganya. Lu dapat gaji gede, kerjanya juga pasti banyak. Itu yang mau gue terapin. Yang terakhir, untung gue diterpa dengan kakak-kakak senior yang sangat baik dulu, ya kan? Makanya gue bisa begini, ya kan? Nah, ini mau terima kasih untuk kakak-kakak senior. Gue berharap sih yang namanya ya kehidupan asrama itu emang benar-benar harus ada gitu loh. Karena di kapal pun ya lu bakal ketemunya orangnya nggak semuanya baik gitu loh. Even orang Indonesia pun ya poinnya ya. Jadi terakhir Din, karena gue udah mau buka ya? Kan? Ya. Gue minta saran lu nih, terutama untuk buat adik-adik atau teman-teman, biar enggak, karena kan kita baru dengar isu yang enggak mengenakan kita ya. Banget sih. Kan kita, pelaut kita, saudara kita itu, kalau kita yang kuliah di Jakarta, oke, kita bisa mandiri, kita bisa mudah beradaptasi. Karena gue kasihan sama politekniknya ada di daerah, yang itu kan otomatis mahasiswanya anak daerah, anak yang nggak pernah tahu sekali gimana kehidupan di luar. Yang sangat minim sekali informasi. Apalagi anak nelayan yang, ya boleh gue bilang, ekonominya rendah. Karena gue kasihan. Gimana sih mengatasi hal itu? Karena yang namanya manusia, emang benar kata Kep Yasser, karena kemarin gue ikut cara cerdas, seminarnya Kep Yasser, yang gimana cara cerdas ABK dalam ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Karena kebanyakan orang kalau udah stuck
Yang penting gue dapat kapal dulu nih. Dia nggak mikirin berapa gajinya, berapa itunya, dia nggak mikirin. Nah, gue mikirnya pasti itu kejadian sama mahasiswa gue. Bener Ya banget, kan? Bib. Bener banget. Pengalaman dia, dengan pengalaman dia nggak ada, senior dia nggak ada, kemudian minimnya informasi yang dia dapat, pergaulannya sangat minim sekali. Nah, itu pasti terjadi. Nah, harapan lu gimana sih ngatasin kayak gini untuk adik-adik gue nanti atau mahasiswa gue nanti? Setiap mau kerja itu kita harus berpikir gitu loh, backgroundnya kerja kita itu apa. Kita harus makanya tuh edukasi kita tuh harus banyak banget. Jadi tuh kita tuh nggak boleh asal milih kerja, maksud gue tuh loh, Bim. Karena itu pertama kali kita nggak boleh nolak, ya juga itu nggak salah sih menurut gue kita nolak. Kalau kerjaan kita itu nggak jelas, Bim, lo paham nggak sih lo? Karena banyak banget nggak cuman politeknik loh. Menurut gue alumni, junior atau senior kita tuh juga banyak yang ketipu. Bukan hanya untuk di kapal perikanan sih, maksudnya perusahaan-perusahaan darat juga banyak yang nggak jelas gitu. Mereka cuma berpikir yang penting gue bisa menyelamatkan perut gue gitu loh. Tapi otaknya kosong gitu loh. Maksud gue itu loh. Jadi tuh gue lebih baik kayak gitu pasti gue bakal dapet. Yang penting kita mau usaha itu. Caranya kita itu gimana ya, namanya belajar, usaha, latihan gitu loh. Karena kita tuh dari kepala kita aja langsung di mindset. Lu inget kan list kuning kita? Perwira ya kan? Iya loh, maksudnya jadi berpikirannya perwira gitu. Dan satu lagi sih, setiap yang mau lu dapat kerja, lu harus tanya dulu deh. Lu harus tahu dulu deh backgroundnya apa, dapat kerjanya gimana. Kalau memang lu nggak tahu, lu tanya sama orang yang tahu gitu. Kalau memang nggak jelas, lu harus berpikir lagi, itu benar mau lu ambil apa enggak. Oke. Berarti nanti Din kalau ada mahasiswa gue yang pengen komunikasi sama lu, bisa langsung hubungi lo ya. Atau gue sebutin nih, Bisa. bukan nomor, jangan. Instagram lo apaan? Ntar gue cantumin. Boleh kan? Instagram lo kan? Ya, boleh. Apa Instagram lo, Din? Nama Instagram gue kan @mdino_tambang_s. Oke. Nanti gue cantumin ya untuk berbagi sama adik-adik yang lain ya. Nggak masalah kan? Iya. Gue jujur sebagai gue nggak bakal malas untuk menjawab siapapun, junior atau senior ataupun yang di luar dari perikanan tuh ngechat gue tuh gue nggak bakal close itu. Banyak banget junior yang sekarang nanya sama gue bakal jawab bener-bener yang apa yang gue rasa, yang apa yang harus gue kasih tahu, gue bakal kasih tahu pahit manisnya. Oke, thank you Din. Ini informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan informasi yang lu berikan bisa untuk adik-adik yang atau teman-teman atau senior yang bakalan mau berangkat ke Australia ataupun di negara lain manalah. Jadi ya. Amin. Semoga ini bisa mengedukasi lah. Jadi mungkin itu aja Din ya. Say hello dulu buat teman-teman yang ada di Indonesia dong. Oke, thank you udah dengerin gua. Gua Dino dari Perikanan Australia. Troll. Thank you Din. Ya Din, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.